kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerayain 70.000 orang untuk take over Iran. Jadi perang ini sebenarnya perang agama atau perang ideologi sih sebenarnya sih? Kalau atau ada tujuan lain? Kalau aku melihat tidak dari perang agama dulu ya. Ya. Sebenarnya karena keputusannya Trump itu juga dari awal semacam kayak bersesuaian dengan apa narasi yang dibangun sama Israel. Israel itu punya satu impian, dia mau jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, kalau dia pengen jadi penguasa tunggal, ya satu-satunya di region itu sebenarnya adalah Iran sebenarnya yang belum selesai, karena Irak kan sudah selesai, lalu terus kemudian Suriah sudah selesai. Nah, di region itu cuma ada Iran. Nah, makanya Iran tuh harus disingkirkan biar Israel tuh punya narasi Greater Israel tuh bisa diwujudkan. Nah, itu Greater Israel. Dan itu kan dari Sungai Eufrat sampai ke Sungai Nil kan berarti ada bagian di situ ada Libanon, Yordan, Suriah, termasuk juga adalah sedikit daripada Iran dan Irak kan gitu kan. Itu termasuk bagian daripada the Greater Israel. Nah, jadi dia nggak mungkin untuk mewujudkan itu kecuali Iran bisa dikendaliin kan. Nah, makanya itu yang pengen dimunculin oleh Trump dari awal kan. Bahkan kalau nggak salah Netanyahu tuh dari tahun 1990-an sudah bilang bahwasanya musuh besar itu adalah Iran sebenarnya. Lalu dikembangkan terus bahwa Iran punya nuklir dan segala macam. Tapi baru kali ini benar-benar terjadi kayak skala besar serangan ya. Aku lihat ya sampai menewaskan akhirnya pemimpin spiritualnya, lalu terus kemudian mantan presiden dan seterusnya. Itu sih. Jadi agak kalau kita tarik-tarik ya sebelum Ustadz Felix menerangkan. Berbatasan juga tidak kan antara Israel sama Iran kan cukup jauh tuh. Cukup jauh. Jadi sebenarnya sumber konfliknya itu kecuali dari sejarah gitu apa sih sebenarnya? Sumber konfliknya memang jauh. Tapi kita tahu bahwa Iran itu kan negara yang punya influence. Misalnya contoh dia punya influence di Yaman. Makanya kan diperangi sama Arab Saudi kan. Dia punya influence juga di Libanon. Akhirnya selama ini Hizbullah dan segala macam. Jadi influence-nya itu semua dari Iran. Dan Iran kan ternyata kan nggak sendiri kan. Kita tahu bahwa ketika Iran diserang, yang langsung protes kan Cina. Yang berikutnya memberikan sebuah reaksi juga ini kan Rusia. Nah, berarti ini adalah bagian daripada ya balik lagi East vs West. Kalau aku lihat akhirnya Iran cuma di frontiernya di antara orang-orang East sebenarnya. Nah, jadi kalau pengaruhnya Iran itu cukup dekat walaupun secara geografis mungkin lumayan jauh daripada Israel. Sebenarnya gitu. Nah, jadi awalnya menurutku sih tidak bisa dimaknai daripada perang agama dulu ya. Karena kita juga nggak jelas nih sebenarnya Israel itu agamanya apa kan gitu. Atau misalnya Amerika apakah dia menggunakan motif agama, ternyata kan juga tidak. Walaupun motif agama itu kadang-kadang disinggung ketika kasus misalnya Palestina. Tapi kalau dalam kasus Iran mereka nggak pernah singgung kasus agama sih.